Halo Sobat Kaum, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi di Kaum Mengudara. Aku Megumi, host dari Kaum Mengudara. Nah, di bulan Agustus ini kita hadirkan rubrik baru yang spesial bernama Minggunya Masyarakat Adat. Rubrik ini akan jadi ruang obrolan dan berbagai cerita tentang masyarakat adat di berbagai penjuru Nusantara. Bagaimana tradisi, kearifan lokal masyarakat adat, dan cara mereka menjaga warisan leluhur di tengah zaman yang terus berubah. Kita ini udah hampir keliling-keliling Indonesia nih teman-teman dan Sobat Kaum. Nah, kita sekarang nih akan ngobrol dengan kaum muda, kaum telapak bernama Muhammad Abdul atau yang akrab disapa Dul dari masyarakat adat Talang Mama Riau. Nah, sekarang sudah hadir langsung nih Kakak Dul dari masyarakat adat Talang Mamak. Halo Kakak Dul, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dul, bisa dipanggil Dul. Saya tinggal di wilayah adat Talang Mamak, di daerah khususnya Riau, di Kabupaten Indragiri Hulu, Pangkalan Kasai, Kak. Gitu. Siap. Apa kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Makasih Kakak sudah menjadi narasumber kita nih di Kaum Mengudara. Nah, santai aja Kakak. santai. Kita ngobrol asik nih. Nah, sambari mungkin Kakak dulu bisa sapa-sapa Sobat Kaum nih di Kaum Mengudara. Hai Sobat Kaum yang ada di Bogor, yang ada di wilayah lain, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Semoga dalam keadaan baik. Sobat Kaum, Kakak dulu ini punya banyak cerita menarik soal masyarakat adat serta komunitas lokal di wilayahnya dalam menjaga alam dan merawat hutan serta budaya mereka, budaya Talang Mamak. Nah, boleh nih Kak Dul bercerita. Tadi siapa ya masyarakat adat Talang Mama ini dan dari mana mereka tinggal? Baik, saya di sini akan menjelaskan beberapa aspek mengenai tentang wilayah adat Talang Mamak. Wilayah Talang Mamak itu berada di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Indragiri Hulu tadi kan Kak? Iya, Jadi betul. beberapa khususnya Talang Mamak itu ada beberapa wilayah seperti ada di Kecamatan Batanggansal, Seberida maupun di Rakit Kulim. Jadi ada beberapa titik wilayah adat Talang Mamak. Seperti itu Kak. Jadi wilayah Mamak itu berada di Batanggansal dan Kecamatan Seberida, Rakit Kulim juga. Ada kearifan lokalnya juga Kak. Ada apanya Kak? Maaf. Kearifan lokalnya juga banyak untuk menjaga hutan. Wah, boleh cerita dong. Itu apa saja Kak? Kearifan lokalnya boleh dong. Seperti kumantan, sabung ayam maupun menugal. Ada beberapa hal yang banyak wilayah masyarakat adat Talang Mamak yang melakukan untuk menjaga hutan, seperti itu Kak. Oh, oke. Tadi itu yang tadi Kak dulu sebutkan itu rata-rata kearifan lokal yang ada di masyarakat adat Talang Mama ya? Iya betul. Kak Dul, ini aku sangat terdistraksi dengan kaosnya nih. Gading, apa ini maksudnya Kakak? Jadi Keren banget, mau dong Kak kaosnya Kak. boleh nanti kita kirim. Nih, boleh cerita nih apa nih arti dari kaos gading ini Kak? Jadi di wilayah Riau ini, khususnya di wilayah Talang Mamak ini masih ada terdapat beberapa gajah. Jadi udah banyak diburu gitu. Jadi kami sebagai aktivis lingkungan Talang Mamak, kami ingin bergerak untuk menjaga satwa. Jadi kami bikin kaos nih. Kaos gading. Gitu. Oh, gading itu dari gajahnya ya, Kak? Ya gajah, karena kan banyak ini nih orang pemburu tuh mencari gadingnya kayak gitu. Iya. Kunci yang ada di Taman Nasional Bukit 30. Oh, fauna kunci yang ada di Bukit Nasional 30. Ya, seperti harimau, orangutan maupun gajah. Oh, oke. Tapi keberadaannya gimana sekarang itu? Apanya sekarang ini terancam punah Kak, serwa kuncinya seperti orangutan, harimau maupun gajah. Karena apa? Karena banyaknya perburuan liar kayak gitu. Karena kita ingin memburu kulit maupun dari gading seperti itu. Oh, oke. Sobat Kaum, jadi penting ya kita mengedukasi diri bahwa hewan-hewan atau fauna yang ada di hutan itu semakin lama semakin terancam. Mulai rusak Kak. Jadi
masyarakat adat masyarakat kami nih Talang Mamang itu menjaga hutan, tapi masyarakat yang dari daerah-daerah lain itu ingin masuk seperti itu. Jadi mereka yang merusak hak-hak dari masyarakat, dan juga pemerintah juga kurang mendukung dalam melakukan hak masyarakat adat seperti itu. Berbicara soal hak nih dan juga soal hutan ya Kak Dul ya. Nah, bagaimana sih keterikatan masyarakat Talang Mamak dengan hutan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam budayanya? Jadi masyarakat Talang Mamak ini Kak sangat menjaga hutan, karena hutan itu adalah sebagai ibu roh seperti itu Kak. Karena kehidupan masyarakat Talang Mamak ini bergantung pada hutan, karena sumber makanan, pengobatan maupun yang lainnya itu berada di hutan. Makanya kami hidup di bumi Lancang Kuning ini ingin tetap ada hutan seperti itu. Karena hutan itu adalah sebagai ibu, tempat mencari nafkah, makan maupun pengobatan. Itu sama seperti kemarin kita ngobrol-ngobrol juga sama kaum muda Rizky dan juga kaum muda Uti gitu ya. Mengartikan hutan itu ya Kak Dul, hutan itu sama dengan ibu. Berarti sama juga maknanya juga buat dari Ya, masyarakat adat Talang Mama bahwa hutan itu juga ibu ya. ya betul ibu. Soalnya hutan yang memberikan hidup kepada kami. Karena sumber apapun ada di hutan. Kak Dul, masyarakat Talang Mama tadi kan Kak Dul tadi sedikit sudah bercerita di awal bahwa tradisi dan kearifan lokalnya itu ada seperti mendanau, kumantan, gawai, gawai godang dan sabung ayam. Itu maknanya apa ya, Kak? Kalau misalnya bisa bercerita ke sobat kaum gitu. Mungkin teman sobat kaum ini atau teman-teman kaum mengudara masih belum familiar dengan tradisi atau kearifan lokal di situ. Oke, mendanau ini adalah sebagai prosesi. Mhm. Prosesi setelah menikah kan biasanya nih Talang Mamak ini kalau menikah itu ada namanya mendanau. Mhm. Setelah mendanau ada upacara adat dari yang menikahkan atau mengesahkan, nanti dibaca-bacain doa dari air, lalu diminum, nanti wanita dan laki-laki yang sudah menikah itu pergi ke sungai mandi bersama. Jadi ada prosesi minum air yang sudah dibacakan oleh pengesah pernikahan, habis itu diminum dari kedua mempelai, habis itu mandi bersama. Jadi mendanau itu seperti itu Kak. Tujuannya itu buat apa, Kak? Kalau sudah menikah gitu, udah ada keterikatan antara suami istri seperti itu, yang Itu mengesahkan gitu. jadi itu tanda supaya ini sudah sah nih secara Das pernikahan ya gitu. Tadi tuh aku cerita juga ya sama sobat kaum Uti ya. Di Papua juga ada tradisi seperti itu. Misalnya lagi pernikahan juga ada ritualnya juga gitu. Supaya pernikahannya langgeng Kak gitu. Supaya tidak ada buang-buang sial lah kayak gitu. Itu bisa maknanya itu juga nggak sih? itu juga Kak, seperti itu juga. Karena ada beda juga di wilayah beberapa Talang Mamak ini, khususnya yang kalau untuk ini mendanau ini ada di Kecamatan Batanggansal Kak. Jadi ada beberapa daerah tuh beda gitu. Tapi yang ini untuk mendanau ini ada di wilayah Kecamatan Batanggansal. Membacakan doa, meminum air yang sudah dibacakan, setelah itu mandi bersama. Jadi Ah. ada jalinan antara masyarakat dan pasangan yang sudah menikah seperti itu. Mandinya di sungai gitu. Mandinya di sungai? Ya, sungai besar. Sungai besar. Tapi harus mandi di sungai ya? Maksudnya kalau nggak mandi gimana? Maksudnya nggak melewati ritual tidak mandi di sungai itu ada pantangannya nggak? Pantangan itu tidak ada, tapi kan kita harus menjaga kearifan lokal kita Kak gitu. Oke, nah kalau kumantan itu apa Kak? Kalau kumantan ini ritual berobat. Jadi Talang Mamang ini yang namanya kumantan. Kumantan ini adalah berobat atau berdukun. Kearifan lokal seperti itu. Jadi masyarakat yang sakit seperti itu dia nanti pergi ke tempat ini tadi kumantan untuk menyembuhkan diri seperti itu. Ada beberapa prosesi seperti harus ada ini tarian rentak bulian gitu. Ketika ada kumantan pasti ada tarian rentak bulian seperti itu Kak. Jadi roh-roh nenek moyang itu dipanggil kembali seperti itu untuk mengembalikan atau menyembuhkan orang yang sakit seperti itu. Ketika kita mau melakukan tradisi kumantan itu berarti memang kalau misalnya masyarakat adat atau satu orang ini sakit gitu, jadi nanti baru kalau sakit-sakit biasa kita bisa cari obat di hutan seperti itu. Oh, kalau ini sakit parah tuh macam gimana Kak? Sehingga tradisi kumantan ini dilaksanakan? Bisa ini bangun atau udah hampir inilah Kak, kayak gitu kan udah lemas kayak gitu kan,
Oh, Jadi kita harus panggil komandan seperti itu. Orang yang kayak stroke kayak sekarang nih, tapi sebetulnya bukan stroke kayak gitu kan. Itu berapa lama, Bang, melakukan, tradisi Kumantan ini? Satu harian. Betul. Jadi di situ kayak ini sebagai ajang ini juga tontonan oleh masyarakat seperti itu karena ada namanya tarian kayak gitu. Jadi masyarakat di seluruh kampung itu ikut dalam prosesi Kumantan. Kita lanjut lagi nih di Gawai Godang. Gawai Godang tuh apa, Bang? Gawai Godang ini adalah prosesi pernikahan besar seperti itu, Kak. Jadi seluruh masyarakat Talang Mama dari daerah lain itu ikut dalam event atau pesta besar dari pernikahan kayak gitu. Di situ di situ banyak ini macam budayanya, Kak. Jadi nanti ada ini silat seperti itu. Oh, oke. Nah, apa bedanya dengan mendanau? Beda ya, tadi kalau mendanau tuh, mandi di sungai, sedangkan ini kan sama-sama pernikahan ya, tradisi pernikahan. Beda, Kak. Tadi kan kalau yang mendanau tadi itu ada di Kecamatan Batanggansal. Kalau Mhm. untuk Gawai Gedang ini keseluruhan Talang Mama. Berarti yang aku bisa tangkap ini, kalau Gawai Godang ini semua seluruh Talang Mama ikut. Nah, kalau Mandanau ini cuma satu wilayah saja ya? Jadi kalau mendanau ini ada cuman beberapa daerah, Beberapa tapi daerah, kalau mhm. Gawai Gedang ini itu keseluruhan Talang Mamak. Oke. Nah, kalau sabung ayam itu apa? Tabung ayam ini sebagai ritual penghormatan, dia tuh banyak makna, Kak. Kalau Mmm. untuk sabung ayam ini, kematian dan memanggil apa juga roh leluhur seperti itu. Ketika ada pernikahan juga ada gawai gitu. Maksudnya ada sabung ayam gitu, sebagai Oh, jalinan gitu. Jadi dari masyarakat yang jauh ke masyarakat itu lebih berjalin gitu. apakah menurut Bang Dul ini, dari tradisi kearifan lokal tersebut, itu semakin memperkuat rasa persatuan dan identitas masyarakat adat Talang Mama? Ya betul, Kak. Jadi ketika ada budaya kita tuh namanya kearifan lokal dan apa itu, jadi kita bisa menjalin hubungan dari Mmm. wilayah ke wilayah. Maksudnya kan Talang Mama itu berjauhan tuh, ada beberapa kecamatan, Kecamatan Mhm. Batal, Rakit Kulim, dan Kecamatan Seberida juga ada kayak gitu kan. Menjalin silaturahmi dari yang jauh ke dekat itu tadi, dari pernikahan Gawai Gedang, jadi semuanya kumpul seperti itu. Semua tadi tradisi dan kearifan lokal yang tadi kita sebutkan itu, kita ceritakan tadi. Nah, adakah nilai-nilai yang berkaitan dengan, ada hubungan dengan hutan atau alam gitu nggak? Ada, jadi kan ketika alam itu rusak, pasti kami menyakiti ibu kami seperti itu kan. Mhm. Jadi kan prosesi-prosesi itu adanya di hutan, Kak, kayak gitu. Mendanau itu kan prosesinya di sungai, berarti kita harus menjaga lingkungan sungai tersebut biar jangan, pokoknya prosesi yang kita lakukan itu pasti berbaunya ke alam seperti itu. Ketika Mmm. Mmm. rusak ataupun tidak ada, kearifan lokal kami seperti apa kayak gitu. Iya. Tapi menurut Dul sendiri, semakin kuatkah kearifan lokal atau tradisi atau mulai punah nih seiring perkembangan zaman atau mungkin mulai berubah atau apa gitu? Atau masih diwariskan dari nenek moyang atau turun-temurun ini masih diwariskan ke sampai sekarang ya kayak sampai ke Dul gitu atau ke kerabat-kerabat Dul atau ini mulai ada pengikis nih, ada mulai sedikit-sedikit ancaman dari mulai terkikisnya kearifan lokal karena ada banyak pendatang kayak gitu. Ya betul, kalau sekarang ini terkikisnya itu pasti ada, Kak. Jadi triggernya itu memang dari ini globalisasi seperti itu. Karena Mhm. mereka sudah mengikuti tren seperti itu. Mhm. Karena ada orang luar yang masuk ke mereka dan diajarin beberapa hal seperti megang smartphone, apapun gitu. Jadi Mhm. mereka lebih ingin tahu dengan hal-hal luar seperti itu. Jadi Iya. tergeruslah kearifan lokal kami seperti itu. Tapi walaupun masih ada, tapi udah tergerus Mhm. seperti itu. Tapi kalau cara Dul sendiri untuk tetap merawat kearifan lokal itu bagaimana? Supaya tetap ini tuh tradisi ini harus tetap dijalankan gitu sampai seterusnya gitu. Kalau dari saya, Kak, tetap melakukan hal itu karena itu sebagai identitas seperti itu. Mhm. Di wilayah kami masih kok, masih melakukan identitas itu, tapi mulai tergerus saja seperti itu. Oh, iya ya, mulai tergerus Ada ya, mulai perubahan, ya ada perubahan dari luar gitu. Kak Dul. Nah, Talang Mama ini katanya memiliki keterampilan lokal seperti menugal. Nah, terus ada juga menganyam pandan dan besilat. Bisa diceritain nggak proses dan makna di balik keterampilan tersebut? Baik, kalau untuk kearifan lokalnya itu kan, Kak, ada menugal tuh. Mhm. Menugal itu adalah proses berladang dari menugal itu
kayu yang diruncing, nanti Ya. ditancap tanah seperti itu, kita Mm-mm. nanti tanam padi seperti itu. Tanam padi, kami kan nggak punya sawah nih, tapi kami itu tanamnya padi darat, Padi darat tuh yang kayak gimana, Kak? yang bisa tumbuh di daerah perbukitan seperti itu. Prosesi menunggal itu banyak, Kak. Jadi Mm-mm. kami minta dulu kepada leluhur, boleh tidak kami melakukan menunggal di kebun ini seperti itu. Ini berdoa dulu sebelum kami menunggal. Meminta kepada leluhur supaya padinya itu subur, bisa dipanen sampai bisa dimakan seperti itu. Bukan hanya padi. Jadi di dalam kita tuh ada bakul. Bakul itu nanti kita ada dimasukin, ada padi, ini bibit sayur seperti itu. Kita lempar gitu. Jadi Oh, kita kan bisa menghasilkan padi dan bisa mendapatkan hasil dari sayur seperti itu. Untuk prosesi menunggal itu kita memang menumbang nih Kak, menumbang kayu gitu, menumbang hutan seperti itu. Tapi mm-mm. kami menjaga tetap eksis gitu hutan kami. Kami cuman hanya beberapa wilayah yang kami tanamin untuk menugal seperti itu. Jadi setelah kami panen, prosesi menugal itu kan kami menghasilkan panen tuh. Ya. Tidak boleh lagi berladang di situ, Kak. Mm-mm. Jadi tidak boleh berladang lagi di situ, nanti kita harus pindah lagi ke wilayah yang lain. Mm. Jadinya kayak gitu. Jadi tanah yang kami tugal tadi itu bisa tumbuh lagi gitu pohon-pohonnya kayak gitu. Oh, oke. Jadi tidak stuck di situ gitu. Hmm, itu berapa lama proses menugal itu, Kak? Menunggal itu bisa 2 sampai 3 hari karena gotong royong, Kak. Sifatnya gotong royong. Gotong royong. Semua masyarakat seperti itu menolong. Misalnya nih, aku mau menugal gitu, aku mau berkebun gitu. Nanti masyarakat yang lain tuh nolongin aku dulu kayak gitu. Nanti Hmm, pindah lagi ke tempat yang lain kayak gitu. Saling gotong royong seperti itu, Kak. iya berarti bisa dimaknai menugal ini ada maknanya adalah gotong royong ya. Ya betul, Ah, gotong royong. ah. Dan Nah, menjaga juga maksudnya seperti ini, Kak. Kan mm-mm, kami ini apa nih, berkebun seperti itu kan. mm-mm, Tapi setelah itu panen kami harus pindah kayak gitu. mm-mm. Biarkan tanah tadi itu ditumbuhi oleh pohon lagi seperti itu. Oh, iya. Nah, tadi kan Bang Dul bilang menugal ini sebenarnya ada memotong pohon ya, ada Ya, sedikit wilayah kayak gitu. Tapi kan itu memang sudah tradisi kan, dan itu ya bukan skala yang besar kan. Itu memang hanya beladang di masyarakat adat saja, apa ya, namanya? Tradisi. tradisi. Karena kami tidak luas, mungkin 1 hektar seperti itu. Hanya cukup untuk makan kayak gitu. Itu pun harus berpindah-pindah, tidak boleh ditanamin lagi setelah itu panen gitu. Biarkan tanah itu ditumbuhi oleh pohon-pohon lagi. Hasil dari panen tadi itu mungkin ada yang pernah dijual lagi nggak? Misalnya ke pasar kah? Misalnya jadi beras kan, beras itu nanti jadi apalah pangan lah gitu. Itu makan untuk dikonsumsi sendiri atau kadang bisa dijual juga ke pasar untuk buat menambah-nambah ekonomi sehari-hari? Jadi Kak, masyarakat ada Talang Mama untuk khususnya di pedalaman itu, Mhm. dia tidak membutuhkan barang. Tidak seperti orang-orang di luar. Dia Mmm. tidak barang, jadi mereka tidak menjual. Jadi Oh. memang lebih untuk ke rumah tangga. Jadi Mhm. kebutuhan barang untuk di Talang Mama itu sebetulnya tidak ada kayak gitu. Jadi itu untuk kehidupan apa, untuk sehari-hari ya, untuk, Ya, konsumsi sendiri gitu ya. Oh, jadi ini ketahanan pangan juga ya dari masyarakat adat, kita bisa belajar dari teman-teman dari masyarakat adat Talang Mama gitu, bagaimana, bisa bertahan dengan, pangan yang sudah tersedia secara turun-temurun kayak gitu. Kalau kita ya, kan yang orang ya maksudnya orang kota gitu harus ke pasar dulu, bergantung sama beras kayak gitu, kalau nggak ada nasi atau mungkin bukan pangan lokal itu harus mau nggak mau ke supermarket Kak, atau apa. Tapi sedangkan masyarakat adat khususnya di Talang Mama sudah punya, apa namanya, sudah bisa bertahan sendiri kayak gitu ya? punya lumbung makanan kayak gitu. Nah, punya lumbung makanan, benar. Nah, kemudian kalau menganyam kita ke topik ini ya, apa namanya, ke bahasan selanjutnya, menganyam pandan itu apa Bang? Menganyam pandan itu sebetulnya kalau dalam bahasa seninya itu seni kriya, seni tangan kayak gitu. Jadi Mhm, kita nyam tikar, habis itu kita bikin bakul tadi, bikin tempat sesuatu gitu kan. iya, Tas mhm. proses menganyam itu kita butuh bahannya itu dari pandan, Kak.
dari hutan. Jadi kita sebelum kita melakukan menganyam tadi kita harus butuh namanya pandan untuk jalin jadi tikar seperti itu. Jadi kami carinya ke hutan. Jadi hutan itu adalah ibu bagi kami. Jadi kebutuhan kami itu dicukupi oleh hutan seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi mengambil pandannya dari hutan, berapa Iya, lama untuk dari misalnya tempat ya Kak dulu untuk ke hutan untuk mengambil pandan itu, lama atau tidak? setengah hari Kak. Setengah hari? Iya, setengah hari nanti habis itu pulang lagi. Oh, karena kan Jadi heeh, prosesnya ini panjang nih Kak. Setelah diambil nih, habis itu dipotong-potong, habis itu dijemur, tunggu kering dulu, baru bisa dianyam jadi ini, jadi tikar maupun jadi tas. oh berarti bukan pandan mentah langsung dianyam ya, tapi ada Ya, prosesnya lagi gitu ya? prosesnya itu harus direndam, harus dijemur, karena biar apa? Biar lentur, biar Mhm. bisa anyam seperti itu. Dan proses penganyaman yang lama Kak, bisa sampai 15 hari maupun 1 bulan, tergantung besar kecilnya tikar yang kita mau buat seperti itu. Oh, oke. Satu tikar itu bisa Ya betul. makan waktu hampir sebulanan mungkin ya? Ya betul, karena yang sering menganyam itu ibu-ibu, karena selingan waktu. Maksudnya selingan waktu mereka berladang terlebih dahulu, habis itu mencari pandan. Setelah mencari pandan mereka kan nih ada luang waktu untuk di malam hari, mereka Mhm. nganyamnya di malam hari seperti itu. Tidak fokusnya di tikar seperti itu. Pasti menjalani proses aktivitas lain Kak kayak gitu. Tidak Mhm. hanya menganyam menganyam aja Oh, seperti ini itu. jadi kayak, menghabiskan waktu lah ya? Ya, Oh, jadi menghabiskan waktu ibu-ibu dengan, apa, menganyam, pandan yang menjadi yang produknya jadi tikar. Nah, itu nanti ya. tikarnya buat diri sendiri atau dijual lagi? Biasanya kalau untuk tikar itu Kak, biasanya hadiah juga bisa orang datang atau saudara, kerabat, nanti Mhm. kita kasih seperti itu. Kemudian ada namanya besilat. Besilat itu apa, Kak? Jadi bersilat itu prosesi, prosesi, silat seperti itu namanya silat, talang mamak. Jadi prosesi silat itu Kak, sebagai pelindung diri gitu, Mhm, dan seni? seni juga, tontonan masyarakat kayak gitu. Iya ya, itu memang lebih ke seninya ya, kayak, Ya, buat bela diri juga nggak sih, Kak? Besilat ini kayak pencak silat gitu nggak sih, Kak? ya betul betul. Tontonan juga bagi masyarakat seperti itu. Dari tadi kayak nugal, menugal, menganyam pandan, dan besilat itu, ada nggak sih, Kak, korelasi atau hubungannya juga dengan cara-cara masyarakat adat Talang Mamak untuk merawat alam? Ketika kearifan lokal kami hilang, pasti hutan juga ikut hilang. Mhm. Kalau hutan hilang, pasti kearifan lokal kami atau budaya kami juga ikut hilang. Jadi maka dari itu regulasinya pasti hutan itu kami sangat butuh seperti itu, Kak. Nah, iya Jadi benar. ya, jadi ada tagline dari Talang Mama itu seperti ini, "Lebih baik mati anak daripada mati adat," seperti itu. Artinya apa tuh, Bang? Berarti Lebih baik anak-anak kita atau anak kita tuh atau anak kandung itu lebih baik mati daripada kita menghilangkan ya adat istiadat dari Talang Mama. ya karena sudah apa ya, mendarah ya Ya betul. Nah, oke, Kak. Nah, tadi tuh aku waktu kita tadi sebelum masuk di podcast ini, tadi kan kita ada baju gading tuh ya, kaos gading, terus Kak Dul mengenalkan gelang apa tuh, Kak? ini Heeh. namanya balik sumpah. Jadi dia itu pohon tapi dia tuh berbuah di dalamnya ada biji. Jadi ini kearifan lokal suku Talang Mamak dan suku Anak Dalam Mhm. atau Kubu seperti itu. Jadi maknanya ketika ada orang bersumpah atau menjahatin kita kayak gitu kan, Mhm. atau nggak suka sama kita gitu kan, jadi sumpahnya itu berbalik sama orang yang nyumpahin kayak gitu. Nah, Kak, dari tadi kita sudah apa ya, banyak menceritakan soal tradisi kearifan lokalnya Talang Mamak yang di mana ini jujur saja bagi aku pribadi nih baru dengar sih, Kak. Yang penting ya kita terus melestarikan apa, tradisi, budaya, dan kita sebagai orang kota juga harus mengetahui di sini ada pentingnya tradisi bagi masyarakat adat gitu. Nah, di balik itu semua tapi pasti ada tantangan dan ancaman kan yang tadi sudah Kak Dul sedikitnya menceritakan, sayangnya mulai ada kepunahan nih kayak gitu-gitu. Menurut Kak Dul nih, apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh masyarakat adat Talang Mama?
dalam mempertahankan budayanya dan juga tadi keterampilan tradisional? Itu lebih ke pemerintah sih Kak, kurang Hmm, peduli dan adanya undang-undang yang tidak balance ke masyarakat adat gitu. Undang-undang masyarakat adat itu tidak ada gitu yang melindungi seperti itu. Undang-undang agraria pun tidak bisa cukup untuk mengakui uh, masyarakat adat seperti itu Kak. hmm. Jadi, memang masih kan seperti saat ini juga ya, advokasi kita mengesahkan RUU Masyarakat Adat deh ya, yang sampai saat ini belum disahkan ya. Padahal itu sangat berperan penting untuk kehidupan dari masyarakat adat sendiri gitu, khususnya mungkin di Talamamak ya, kalau tidak ada pengakuan kah atau hak-haknya tidak, di apa namanya, diakui gitu, itu akan berdampak ke depannya itu mengancam masyarakat adat Talamamak. Karena lebih ke pemerintah itu menekankan karena negara ini ataupun hutan ini masih menganggap itu wilayah pemerintahan seperti itu Kak, Mmm, bukan wilayah dari masyarakat adat seperti itu. Jadi kami masyarakat adat ini kami ingin undang-undang masyarakat adat itu disahkan seperti itu. Jadi tidak ada lagi regulasi tumpang tindih antara undang-undang seperti itu Kak. oke. Nah, kalau dari segi ancamannya dan tantangannya belum ada sampai saat ini pengesahan RUU Masyarakat Adat gitu, Undang-Undang Masyarakat Adat. Kalau misal dari segi wilayah sendiri, Bang Dul, bagaimana sekarang, eee, wilayah Bang Dul nih, mungkin alamnya, hutannya, ini kondisinya bagaimana? Kalau untuk di wilayah kami ini Kak, Mhm, kalau sebetulnya masih aman-aman aja kayak gitu kan, tapi mhm, ancamannya untuk kedepannya seperti apa kayak gitu. Itu mhm, yang kami pikirkan seperti itu. Jadi adanya tergerusnya dari perkebunan sawit yang di luar itu gitu kan. Takutnya masuk ke wilayah masyarakat adat kayak gitu. Hutan kami pasti akan hilang seperti itu karena adanya penanaman sawit seperti itu. mmm. Jadi untuk saat ini, wilayah mungkin di tempatnya Bang Dul ini hutan masih terawat ya, masih jangan sampai ya, eee, itu dibuka atau dialih fungsi dengan, tanaman lain gitu ya, misalnya sawit kayak gitu. Dan itu bisa jadi kalaupun yang seperti kita ketahui bahwa beberapa wilayah yang dialih fungsi itu malah merusak hutan dan itu berdampak terhadap masyarakat adat, bukan begitu, Kak? Terdampak kepada masyarakat adat dan juga satwa liar kayak gitu Kak. Nah, Karena iya. manusia dan hewan itu kami sangat saling menjaga seperti itu. Jadi Ketika hutan itu hilang, pasti hewan juga akan punah seperti itu. oke, ya, betul sekali. Jadi kalau kita tidak merawat hutan yang ada, ya siap-siap untuk kehilangan flora, Eko fauna, ekosistem. Betul ya, Bang, ya? betul, Kak. Jadi kekhawatiran kami saat ini seperti itu Kak, keluh kesahnya. Hmm, iya, Bang. Karena adanya regulasi dari perkebunan, PT-PT yang ingin masuk, isu-isu yang sangat tidak bagus, jadi itu bisa membuat kisruh antara masyarakat adat. Yang perlu aku ketahui gitu ya mungkin, bagaimana, eee, teman-teman, seperti Bang Dul gitu ya, di wilayah Bang Dul gitu untuk me menjaga wilayahnya sendiri gitu. Tadi kan sudah banyak, tadi mulai ada perusahaan yang mau masuk gitu, perusahaan-perusahaan yang ini masuk mau mau membuka hutan atau ini. Bagaimana cara teman-teman gitu sampai saat ini, eee, syukurnya belum ada pembukaan kayak gitu? Sebelumnya saya terima kasih kepada kaum Telapak yang telah banyak mengajari saya tentang beberapa aspek hutan maupun yang lain seperti itu, karena saya belajar dari luar juga Kak, kayak gitu. Ada Mhm. beberapa NGO seperti Kaum Telak. Jadi kami juga belajar tuh kayak mana menjaga hutan adat itu dari kearifan lokal maupun dari luar seperti itu Kak. Kalau dari luar kami bisa menjaganya dari monitoring seperti itu Kak, dengan beberapa aspek pengetahuan. Makasih banyak Bang Dul, semoga kita juga sama-sama belajar sih Bang Dul gitu. Kami kaum Telapak juga belajar dengan masyarakat adat dan ya syukur kalau memang apa namanya, ilmu yang kita juga tuangkan kepada teman-teman itu bermanfaat untuk merawat hutan yang ada gitu, Kak, dan merawat alam yang ada.
Kan karena kutipan kita kan berjuang untuk keadilan ekologis ya Bang ya. Betul Kak. Tadi aku mau bertanya soal RUU Kehutanan. Nah, menurut Bang Dul nih bagaimana pengakuan dan perlindungan budaya yang telah banyak disebutkan tadi itu bisa dimasukkan ke dalam salah satu pembaruan undang-undang kehutanan? Menurut Bang Dul gimana nih dari sudut pandang masyarakat adat? Sebetulnya dengan adanya undang-undang kehutanan ini, kami sebetulnya tidak setuju dengan adanya undang-undang ini. Karena apa? Karena kurangnya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat. Jadi kami sebetulnya tidak mau ada undang-undang kehutanan. Kami lebih mau undang-undang masyarakat adat disahkan seperti itu. Belum cukup mengakui lah Kak gitu hak-hak masyarakat adat dan hutan dengan adanya undang-undang kehutanan seperti itu. Berarti ya sebenarnya malah ya harusnya ya sahkan RUU masyarakat adat ini ya, undang-undang masyarakat adat ini Ya, yang harus terus digalakan. konsepnya itu lebih menguatkan pengakuan masih kuat tuh pengakuannya atas konsep penguasaan seperti itu Kak. Penguasaan maksudnya apa? Penguasaan oleh negara seperti itu. Jadi aku rasa tidak apple to apple lah gitu untuk masyarakat adat. Oke. Semoga ini aspirasi kita didengar ya Kak ya. Ya. Kak, nah sebelum ke pertanyaan penutup gitu Kak. Boleh tahu dong Kak, selama jadi kaum muda, apa kesan-kesan Kakak? Kaum muda, pelatihan kaum muda ataupun menjadi keluarga besar kaum muda. Boleh dong. Baik, terima kasih. Dari melakukan proses jadi kaum muda itu sangat hebat Kak. Maksudnya apa? Banyak ilmu dan teman maupun yang kami dapat seperti itu. Habis itu kami dari daerah bisa masyarakat di luar maupun di dalam seperti itu. Jadi banyak pendidikan yang kami dapat dari kaum muda kayak gitu, kaum telapak kayak gitu Kak. Oke. Makasih Positifnya Kakak. Gimana? banyak hal-hal positif yang kami dapat dari kaum muda dan kaum telapak. Oke. Kak Dul, aku mau sebelum kita tutup ya, kita penutupan emang acara. Kita tutup ini sesi kaum mengudara. Mau ini dong Kak, pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Dul sebagai juga masyarakat adat Talang Mama untuk sobat kaum yang mendengarkan podcast ini. Silakan Kak. Baik, untuk sobat kaum, tetap jaga hutan kita karena kita masyarakat adat, karena kita membutuhkan namanya hutan, karena hutan adalah ibu bagi kita masyarakat adat. Salam dari Riau, Talang Mama. Salam. Kak, ada bahasa daerahnya gitu nggak Kak? Misalnya terus jaga hutan adalah bahasa Talang Mama gitu, atau salam gitu. Biar aku belajar juga. Tadi aku belajar sama Uti dari kaum muda Papua. Apa tadi ya? Lupa. Jaga hutan rimbe. Jaga Hutan rimbe. hutan rimbe. Rimbe. Sobat kaum, kita sama-sama jaga hutan rimbe. Oke, terima kasih banyak Bang Dul. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di dalam podcast Kaum Mengudara ini. Dan pastinya Bang Dul bakalan terus kita undang ya. Jangan kapok gitu kalau kita undang jadi narasumber. Kapok kan di Bang? Enggak Kak, aman-aman. Aman-aman. Oke, Sobat Kaum, terima kasih sudah mendengar podcast Kaum Mengudara. Nah, jangan lupa untuk terus ikuti sosial media Kaum Telapak yang ada di Instagram, X, dan juga TikTok. Dan juga follow Kaum Telapak Channel dan juga subscribe juga. Dan subscribe juga kita akan ada juga di podcast Spotify, di Spotify Podcast. Di judulnya Kaum Mengudara. So, sampai ketemu lagi dan terus bersama berjuang untuk keadilan ekologi. Dadah Sobat Kaum.